Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu tentunya untuk sore hari ini di edisi hari Senin 26 Februari 2023 dengan tema kita masih yang sama yaitu mengenai waspada asusila menyasar anak. Dengan narasumber kita ada Ibu Mita Haryati selaku guru dan juga ada Ibu Yuniar Gusni selaku Kapsek TK Dharma Wanita Provinsi Bengkulu. Kita kembali berbincang dengan kedua orang narasumber kita di sore hari ini. Nah baik, tadi yang tertunda tentunya mengenai yang namanya peran orang tua. Kita tahu bahwa setelah anak dapat edukasi tentang seksual dari sekolah, pastinya mereka juga dapat informasi seksual juga dari orang tuanya tentunya. Nah ini seperti apa kalau dari Ibu sendiri? Itu sangat penting sekali ya. Karena dari awal tadi saya ngomong pendidikan itu kan timbul dari keluarga dulu. Ini pernah terjadi di kasus ini. Jadi anak ini melecehkan temannya itu karena dia melihat orang tuanya gitu loh. Nah itu yang memang harus dikomunikasikan ya. Terkadang anak tuh bercerita, Bu tadi malam, nah dia mengatakan apa yang dia lihat gitu. Nah itu bahaya sekali, makanya kita di sekolah itu setiap kelas itu ada grup kelas. Jadi harus komunikasi. Nah guru ketika ada kasus anak yang seperti itu, guru akan langsung manggil orang tuanya. Betul. Dan disampaikan. Nah kemudian ya disampaikan ke orang tua kan, anaknya bercerita seperti ini. Jadi hal-hal yang belum boleh anak ketahui itu mohon ya orang tua harus bisa mensiasati gimana gitu kan. Betul. Kemudian handphone orang tua nih kadang mereka menonton kan YouTube dewasa ya, diberikan ke anak main game itu kadang dia membuka, itu memang harus, makanya saya bilang tadi harus ada kontrol dan orang tua pun juga harus mengatakan ke anak itu ya untuk mencegah dari kekerasan asusila ini tadi ya, salah satunya gitu. Nah nanti kalau di sekolah kalau ada yang pegang-pegang badan adek bagian ini bilang sama ibu guru ya, ngadu gitu. Itu pun juga akan disampaikan oleh gurunya ke orang tua. Tolong nanti mama, bunda disampaikan ke anak. Jadi kalau misalnya kadang kita nih kan guru satu kelas itu sampai 20-25 murid kan, nggak setiap saat mata kita melihat mereka, dalam sedetik pun terkadang mereka udah melakukan hal yang di luar kontrol kita gitu kan. Nah memang harus ada kerjasama orang tua dengan guru di sekolah. Dengan guru di sekolah ya itu sangat penting. Nah kalau misalnya nih kan dari dari sekolah udah nih dapat pengetahuan seksual tentunya. Nah kalau cara orang tua ngajarin seksual ke anak itu seperti apa? Kalau dari Ibu Yuni sendiri? Kalau saya di sini posisi saya sebagai orang tua ya. Nah kalau saya sebagai orang tua, saya ke anak saya, kebetulan saya punya anak yang usia PAUD ya. Dan saya juga punya anak yang usia dewasa, anak laki-laki. Pendidikan tentang asusila itu kalau dulu kan tabu. Betul. Kalau sekarang bagi saya itu bukan tabu, itu memang harus disampaikan. Tapi dengan bahasa kita yang sesederhana mungkin untuk anak PAUD. Karena anak-anak ini kan nggak bisa menangkap bahasa kita yang, karena daya pikir mereka kan beda dengan yang dewasa. Jadi saya menyampaikan dengan anak yang dewasa pun berbeda cara penyampaiannya. Kalau dengan anak-anak yang kecil ini tadi ya sesederhana mungkin. Yang bisa mereka mengerti. Ya dengan bahasa yang dia bisa mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Contoh, kebetulan anak saya ini kan sekolah di TK kan dia pakai kerudung ya. Saya bilang, nah kalau misalnya di sekolah itu jilbabnya jangan dibuka-buka ya gitu. Itu sangat simpel pesannya, tapi dalam gitu. Jangan dibuka ya. Saya nggak mau anak saya terlihat aurat. Kadang-kadang anak bertanya nggak sih?
Kenapa ibu nggak boleh dibuka? Bertanya nggak kadang-kadang Ada anak-anak yang bertanya? pertanyaan. Adiknya kan belum sekolah, panas lama kalau nggak dibuka gitu. Iya, Iya. Tapi karena saya dari awal udah mengajarkan kalau kakak buka itu kan nanti kan kelihatan rambutnya, lehernya. Nanti kalau misalnya dipegang sama orang gimana? Kan orang kalau melihat kulit kita tuh terus mau pegang tuh. Betul. Nah, terus kelihatan rambutnya nanti dipegang, rambutnya ditarik. Mau nggak? Nggak mau. Ya udah jangan dilepas gitu. Gitu. Ya. Oke, nah misalnya nih kalau ada anak-anak nih jawabannya mungkin, oh kan masih kecil bunda gitu kan, biasa dicium-cium sama orang. Nah itu gimana kita ngejawabnya semisalnya nih? Ya. Anak saya tuh gemes ya, orangnya gemoy gitu. Oh nyubit Ya, gitu, jadi padahal kalau ada saya hal bawa termaksud tersendiri nih. kadang tuh dipegang iya gitu kan. Cuman karena dari awal saya dari kecil ya, Kak, kalau misalnya ada yang pegang-pegang pipi Kak jangan mau ya gitu. Karena kan dia memang badannya gemoy gitu kan. Jangan mau ya, terus dipegang-pegangin. Ya mah, dia akan tepis gitu. Saya bawa ke mall jalan gitu kan. Terus ada yang lucunya katanya gitu ya dia Udah langsung mulai ya? marah ya dia langsung marah gitu nggak mau dia karena memang dari kecil bukan dari kecil ya dari dia sudah bisa memahami bahasa saya udah sampaikan gitu karena banyaknya kejadian itu makanya saya khawatir saya berharap juga orang tua di sekolah wali murid melakukan hal yang sama gitu. Oke baik. Nah ini kalau kita sudah berbicara tentang asusila ini kan mungkin akan ada dampak juga pastinya terhadap anak itu sendiri, apalagi kalau beliau ataupun juga anak tersebut yang menjadi korban. Nah untuk dampaknya itu mungkin ada yang bisa diberitahu ke pemirsa nggak sih dampak seperti apa yang mungkin bisa terjadi terhadap anak tersebut? Mungkin Ibu Yuni bisa menyampaikan. Nah dampak yang akan dirasakan yang kelihatan ya ini anak-anak biasanya jadi pemurung. Pemurung ya? Ya, dia pemurung sudah jelas kalau dia pemurung teman-teman kadang tidak mau berteman gitu bermain karena dia juga tidak ada keinginan gitu. Nah dari kemurungan itu mungkin bisa curiga juga kita. Ya makanya yang biasanya ceria anak-anak kita harus curiga ya ada apa. Karena memang ketika anak tuh termenung, diem, itu kewajiban kita sebagai guru di sekolah ya. Kita akan menanyakan, pasti gurunya akan nanyakan. Karena biasanya ceria, kenapa dek kok nggak mau main? Kenapa nak kok nggak mau bermain? Dia anak-anak ini biasanya lebih terbuka dengan guru daripada orang tua. Berarti guru harus peka ya? Harus peka. Nah ya harus peka guru. Biasanya anak-anak lebih care sama gurunya karena orang tua sering pesan Bu tolong nanti ya Bu dibilangin kalau pulang sekolah harus tidur siang karena kalau gurunya yang ngomong biasanya anak-anak mau denger gitu lebih didengarkan ya. Oke jadi lebih dengarkan karena mereka lebih aktif sama guru mungkin. Iya itu pun saya juga kadang anak saya kan masih ngedot tuh saya pesennya sama gurunya Umi nanti kalau misalnya pas ada waktu luang gitu kasih tahu dikit ya, nggak usah ngedot lagi kalau minum susu pakai gelas gitu. Karena dia lebih mendengar gurunya. Makanya saya bilang guru itu menjadi idola anak-anak. Jadi guru itu harus memberikan contoh yang baik. Betul. Nah, Oke, kita akan jeda iklan dulu. Tetap bersama kami pemirsa di Brendo TVRI Bengkulu.